Selamat berjumpa bersama saya dalam acara Serambi Religius dari pinggiran Kota Batam, Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi. Saya berharap semoga para pendengar setia YouTube Serambi Religius diberkati oleh Tuhan, dilindungi dari segala mara bahaya, dan dijauhkan dari berbagai persoalan hidup yang kian hari kian menggurita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan pada hari 5 November, pada hari Kamis Pekan Biasa yang ke-31. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, kitalah orang-orang bersunat, yaitu kita yang beribadat oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Meskipun demikian, sebenarnya aku mempunyai alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Kalau orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8. Aku seorang Israel dari suku Benyamin. Aku seorang Ibrani asli. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Mengenai kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap merugikan karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus Tuhanku, sebab hal itu lebih mulia dari segala-galanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengenal Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Menarik sekali merenungkan kisah historis perjalanan Santo Paulus. Rasul Paulus menceritakan dengan gamblang bahwa sebelum dia bertobat, dia menyadari dengan sungguh bahwa seharusnya apa yang dialami sebelum dia mengalami pertobatan itu semuanya dilihat sebagai keuntungan. Tidak ada kerugian. Bahkan dia dengan lantang membanggakan apa yang dia alaminya itu. Dan dengan tegas dia mengatakan, aku disunat pada hari ke-8, bangga dia. Aku seorang Israel dari suku Benyamin. Aku seorang Ibrani asli. Mengenai pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Mengenai kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Semuanya serba menguntungkan. Bagaimana mungkin aku bisa mengalami suatu kerugian? Ternyata saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan panggilan Paulus, dia mengalami suatu teguran dari Allah. Allah menegur dia ketika dalam perjalanan ke Damaskus, dia begitu giat menganiaya jemaat. Siapa itu jemaat? Mereka adalah orang-orang pengikut Kristus. Dia membunuh tanpa ada rasa berdosa. Lalu Tuhan mengatakan kepadanya, saudara Saulus, bertobatlah. Dan dia bertobat. Lalu dia menyadari dengan sungguh, sesungguhnya Yesuslah yang memanggil saya. Maka ketika dia dibaptis, nama Saulus
berubah menjadi Paulus. Paulus mengalami titik balik yang luar biasa ketika berjumpa dengan Yesus, yang membuang semua yang bersifat lahiriah dan menganggapnya sampah. Jika dibandingkan dengan Kristus, inilah model hamba Tuhan yang sejati. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, dalam merenungkan perjalanan kisah Rasul Paulus ini, saya menseringkan sedikit pengalaman perjalanan panggilan saya sebagai seorang imam. Saya menyadari dengan sungguh bahwa umat yang saya gembalakan itu di mana-mana semua memberikan suatu warna yang sama. Ada kecenderungan, kerajinannya dalam gereja, aktif dalam kegiatan sebagai fasilitator, sebagai pengurus gereja, sebagai pelayan komunitas lazim, sebagai katekis awam, sebagai koster. Semuanya ini perlu dipurifikasi motivasinya. Apakah bagi mereka mengalami suatu keuntungan ketika mereka mengambil alih seperti itu? Saya sendiri bertanya dalam hati. Kadang-kadang saya merenungkan. Ada yang bertanya kepada saya, Pastor tahukah tidak mengapa kami itu begitu aktif dalam kegiatan menggereja? Saya bertanya balik kepada mereka, apakah yang melatar belakangi saudara untuk menjadi aktivis dalam gereja? Tidak sedikit orang mengatakan dengan terang bahwa dengan demikian kami dihargai, kami dihormati, kami disegani oleh sesama umat. Saya merenungkan sambil menggelengkan kepala. Lalu balik saya bertanya, apakah itu suatu keuntungan atau kerugian bagimu? Wah, suatu keuntungan dong. Saya mengatakan, oke deh, baik saja, tidak masalah. Ada yang lain lagi mengatakan, wah, saya itu boleh belajar materi, boleh pendalaman ajaran-ajaran Kristiani, sampai jam berapapun bersedia. Saya lebih betah di gereja. Karena apa? Saya tidak betah di rumah. Kalau pulang ke rumah suaminya marah, anak-anaknya ngomel, dan lain sebagainya. Saya geleng-geleng kepala. Lalu saya merenungkan, apakah demikian adanya ya Tuhan? Ada yang lain lagi mengatakan, wah, saya terlibat dalam kepanitiaan, saya terlibat dalam pencarian dana, minimal ada sedikit buat saya. Saya mendapat suatu keuntungan, persis seperti Rasul Paulus. Dia mengalami suatu keuntungan dan dia selalu beriman kepada Kristus dengan cara kalkulasi matematis. Wah, kalau seperti ini iman kita, ya Tuhan dan Allahku, turunkanlah rahmat pertobatan dalam diri kami. Dan semoga kami semua segera bertobat sebab gempa bumi sudah dekat. Kami segera bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudari-saudara yang terkasih, beriman dengan memakai cara kalkulasi matematis tidak akan pernah membuat kita bahagia. Maka semoga kita semua hari-hari hidup kita mengalami titik balik, bahwa sesungguhnya beriman kepada Kristus akan mendatangkan suatu kebahagiaan sejati bagimu. Entah itu untung, entah itu rugi, entah itu menyenangkan, entah itu menyakitkan. Itu adalah perasaan manusiawimu. Tetapi di dalam nama Allah, Tuhan kita Yesus Kristus dari Nazaret, Anda senantiasa diberkati. Dan berkat Allah melimpah bagimu, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dengan demikian, beriman kepada Kristus sesungguhnya adalah suatu titik pembalikan, dan itu merupakan mengantar Anda menjadi pribadi yang lebih mulia di hadapan Allah
dan tentu di hadapan sesama namamu juga dimuliakan dan kemuliaan bagi Allah tetap ada bersamamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.